Halo sahabat yang budiman, saya tekankan bahwa 90% pendapatan dari channel ini akan disumbangkan untuk penanganan kasus virus corona di Indonesia. Jadi apabila kalian menonton, sama halnya kalian bersedekah. Nonton sampai habis ya, karena sumbangan ini tergantung pada partisipasi kalian. Selamat menyaksikan. Sebelum saya menyebutkan beberapa obat-obatan virus corona dan efek sampingnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan pneumonia berat hingga kematian. Hingga kini, para ahli kesehatan tetap berusaha menemukan kandidat obat yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi COVID-19. Beberapa di antaranya adalah obat-obatan yang dulu pernah digunakan pada wabah SARS dan MERS, karena virus penyebabnya berasal dari keluarga yang sama. Namun perlu diingat bahwa virus yang menyebabkan COVID-19 adalah virus jenis baru yang berbeda dari coronavirus penyebab SARS dan MERS. Oleh karena itu, keampuhan atau efek sampingnya dalam mengatasi COVID-19 belum diketahui secara pasti. Berikut ini adalah beberapa obat-obatan yang diduga bisa mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Yang pertama, Favipiravir. Favipiravir adalah obat antivirus yang digunakan untuk mengatasi beberapa jenis virus influenza yang tergolong dalam jenis virus RNA. Itulah sebabnya Favipiravir disinyalir bisa mengontrol jumlah virus dalam tubuh penderita COVID-19 sehingga kondisi paru-paru penderita bisa membaik. Sudah ada beberapa penelitian yang menunjukkan keampuhan obat ini dalam menurunkan jumlah virus dan mempercepat perbaikan paru-paru penderita COVID-19. Efek sampingnya pun minimal. Namun obat jenis ini hanya boleh digunakan sesuai anjuran dokter dan tidak diperuntukkan bagi wanita hamil. Selain itu, sebenarnya masih dibutuhkan uji klinis lebih lanjut untuk bisa menetapkan Favipiravir sebagai obat resmi untuk mengatasi COVID-19. Nomor 2. Chloroquine. Chloroquine adalah obat anti malaria yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi penyakit malaria. Selain itu, obat ini juga bisa digunakan untuk mengatasi rheumatoid, artritis, lupus, dan amoebiasis. Beberapa uji coba mengenai chloroquine pada penderita COVID-19 telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, sama seperti Favipiravir, masih dibutuhkan uji klinis lebih lanjut yang diawasi oleh World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia yang biasa disingkat WHO. Jadi, hingga saat ini keefektifan
dan keamanan kloroquine untuk melawan virus SARS-CoV-2 masih belum jelas, dan penggunaan obat ini pada kasus COVID-19 pun belum disahkan oleh WHO. Jadi, hingga saat ini keefektifan dari keamanan kloroquine untuk melawan virus SARS-CoV-2 masih belum jelas, dan penggunaan obat ini pada kasus COVID-19 pun belum disahkan oleh WHO. Oleh karena itu, penggunaan kloroquine secara bebas atau tanpa anjuran dokter sangat tidak dianjurkan. Efek samping yang bisa muncul saat mengonsumsi kloroquine meliputi sakit kepala, tidak nafsu makan, sakit perut, diare, rambut rontok, dan kulit menjadi sensitif terhadap sinar matahari. Yang ketiga, topinavir atau ritonavir adalah obat antivirus yang biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit HIV dan hepatitis. Obat ini pernah menunjukkan efektivitas yang signifikan terhadap virus penyebab SARS yang berasal dari kelompok virus yang sama dengan virus penyebab COVID-19, sehingga diharapkan bisa bermanfaat untuk menangani COVID-19. Sayangnya, sejauh ini lopinavir atau ritonavir tidak terlihat memberikan manfaat untuk penderita COVID-19. Selain itu, kombinasi obat ini menimbulkan efek samping yang jauh lebih banyak daripada efek samping obat COVID-19 lainnya. Selain obat-obatan di atas, masih ada obat lain yang telah diuji coba untuk menangani pasien COVID-19. Beberapa di antaranya adalah interferon alfa, ribavirin, dan remdesivir. Namun, seperti obat lainnya, obat-obatan ini juga masih memerlukan uji klinis lebih lanjut. Sejauh ini, terapi yang disarankan oleh WHO adalah pengobatan sesuai gejala yang timbul dan pengendalian peradangan yang terjadi di dalam tubuh penderita COVID-19. Selain itu, upaya meningkatkan daya tahan tubuh dengan pemberian nutrisi dan dukungan emosional juga penting dilakukan agar tidak terinfeksi virus corona. Kamu dianjurkan untuk melakukan tindakan pencegahan. Dengan begitu, virus corona tidak mudah masuk ke dalam tubuhmu, dan penyebaran virus ini juga tidak makin meluas. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kalian terhibur, dan semoga tontonan ini memberikan kita sedikit pelajaran. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa 90% pendapatan channel ini akan disumbangkan untuk penanganan kasus virus corona di Indonesia. Jadi saya memohon dengan sahabat yang budiman, mari kita support channel ini agar dapat lebih banyak membantu saudara-saudara kita yang kesusahan dengan cara mensubscribe channel ini, like videonya, share ke teman-teman kalian,
dan sisipkan saran di kolom komentar. Terima kasih atas support dan partisipasi kalian, dan kita doakan agar badai virus corona ini cepat berlalu. Dan walaupun virus corona ini telah berlalu, dan itu memang kita niatkan, penghasilan channel ini akan tetap disumbangkan, baik itu kepada orang yang kurang mampu, anak yatim, dan lain sebagainya. Semoga niat kita ini akan segera terrealisasikan dan mendapatkan pahala di sisinya, dan semoga kita semua mendapat pahala. Ayo hidup sehat. Salam sahabat budiman. Terima kasih. Nantikan video selanjutnya. Nyalakan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan.